Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arin Syagading dengan NIM 1060223300043. Saya dari kelas DP 4701 dan saya dari mata kuliah SDP 4. Oke, dan proyek saya membuat duffel bag di sini atau biasa orang lebih mengenal dengan travel bag. Dan yang saya buat ini duffel bag yang emang multifungsi untuk dirancang orang yang memiliki mobilitas tinggi dan emang punya hobi untuk traveling. Oke, untuk pada tahap awal perancangan, saya terlebih dahulu melakukan riset untuk memahami target pasar dari produk ini. Yang pertama itu dari riset yang saya cari itu ada pemuda profesional. Apa itu pemuda profesional? Di dalam kasus seperti ini pemuda profesional lebih ke seperti mahasiswa, orang yang sering bekerja dan emang mempunyai mobilitas yang tinggi. Seperti apa? Seperti orang yang emang membutuhkan kebutuhan formal maupun di lingkungan luar formal seperti outdoor dan lain-lain. Untuk target market yang kedua itu ada orang yang memang mempunyai hobi travel. Orang yang mempunyai hobi travel tentu saja pasti membutuhkan tempat untuk menaruh barang yang lega, tetapi dia juga tidak ingin disulitkan oleh bawaannya yang terlalu besar. Jadi saya membuat produk ini yang memang agak compact. Oke, lalu selanjutnya saya melakukan observasi terhadap tren dan lifestyle yang sedang berkembang saat ini. Seperti yang kita tahu, saat ini Gen Z itu lebih banyak untuk melakukan traveling karena mereka merasa burnout atau lain-lain terhadap tugas kuliah atau mungkin pekerjaan-pekerjaan mereka, jadi mereka melampiaskannya ke traveling. Untuk selain itu, banyak juga orang memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Seperti dia masih kuliah tapi dia sudah bekerja di luar dan dia memang punya kegiatan olahraga seperti gym atau renang dan lain-lain. Maka dari itu kadang orang yang seperti itu membutuhkan tas yang agak besar untuk menampung barang-barang yang dia bawa. Lalu setelah itu saya melakukan observasi lapangan dan wawancara terkait produk duffel bag yang sudah ada di pasaran. Dari hasil observasi ditemukan beberapa temuan utama. Yang pertama itu, kebanyakan produk menggunakan material sintetis seperti polyester dan nilon. Kedua, kebanyakan duffel bag ini yang laku di pasaran itu memiliki ukuran yang medium. Kenapa? Kata mereka, karena ukuran medium ini tidak terlalu mengganggu mobilitas mereka sehari-hari, tetapi juga masih bisa membawa barang-barang mereka yang harus mereka bawa. Dan lalu dari hasil interview juga ditemukan bahwa banyak pengguna membeli ukuran medium karena cocok digunakan untuk aktivitas seperti gym atau bekerja, bahkan mungkin sampai travel sekalipun itu masih sangat memadai untuk ukuran medium di ranah duffel bag ini. Nah, berdasarkan hasil observasi dan interview tersebut, saya menemukan beberapa insight pertama. Insight pertama adalah bahwa target user membutuhkan produk yang praktis dan mudah digunakan karena mobilitas tinggi dalam aktivitas sehari-hari. Lalu insight kedua, pengguna tidak hanya mempertimbangkan fungsi, tetapi juga mereka biasanya mempertimbangkan visual dan estetika yang mendukung lifestyle mereka. Karena untuk di zaman sekarang gitu, sepertinya untuk fleksibilitas saja atau untuk bisa dibilang visual itu harus menarik perhatian juga di sebuah produk. Dan lalu pengguna membutuhkan produk yang fleksibel untuk berbagai aktivitas sehingga tidak perlu menggunakan banyak tas yang berbeda. Seperti yang sebelumnya saya mention, sekarang ini banyak sekali pemuda-pemudi yang membutuhkan satu tempat untuk banyak barang karena mobilitas mereka yang sangat tinggi. Dan lalu pertama, banyak Gen Z memiliki aktivitas yang dalam satu hari sehingga membutuhkan tas dengan kapasitas yang cukup luas. Oke, lalu dari problem tersebut kemudian saya mulai mengeksplorasi peluang
desain atau design opportunity. Pertama, bagaimana sistem kompartemen yang lebih terorganisir sehingga barang dapat tersusun lebih rapi tanpa membuat tampilan tas menjadi terlalu ramai atau mungkin bulky atau mungkin terlihat mengembung seperti itu. Nah, lalu yang kedua, bagaimana membuat tampilan duffel bag tersebut tetap terlihat kokoh meskipun tidak membawa terlalu banyak barang. Sehingga banyak duffel bag yang di luar sana tuh ketika dia tidak membawa barang yang banyak, dia terlihat kempes gitu. Nah, untuk yang ketiga itu bagaimana merancang sebuah strap di handle yang lebih nyaman. Saya melihat banyak di pasaran itu handle dari duffel bag itu dari tali langsung ke tangan, jadi membuat kalau digenggam lama itu jadi membuat tangan lecet atau tidak efisien. Setelah itu kita masuk ke eksplorasi desain yang saya buat, beberapa alternatif konsep sebenarnya. Alternatif pertama ini memiliki ciri khas pada bagian pocket depan yang menggunakan sistem kancing serta bentuk kantung samping yang lebih unik dengan bentuk segitiga. Sebenarnya ini tidak terlalu segitiga, cuman membuat agak segitiga. Nah, kelebihan dari alternatif ini sendiri, tampilannya yang cukup unik dan memiliki karakter visual yang lebih berbeda dibanding duffel bag pada umumnya. Oke, kita lanjut ke konsep alternatif yang kedua. Desain dengan model dari konsep alternatif yang kedua ini sebenarnya agak berbeda dari duffel bag yang ada di pasaran, karena konsep alternatif yang kedua ini dia lebih dibuat teramping namun lebih tinggi dibanding duffel bag pada umumnya, karena memang untuk menyosong kenyamanan lah, jadi dia lebih tinggi, tidak terlalu terlihat bulky seperti yang ada di pasaran. Untuk kelebihannya sendiri, tampilannya cukup unik dan memiliki karakter visual yang lebih berbeda dibanding duffel bag pada umumnya. Oke, lalu kita masuk ke konsep terpilih. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek seperti fungsi, kenyamanan, visual, serta kebutuhan target user, akhirnya saya memilih salah satu konsep final untuk dikembangkan lebih lanjut. Konsep ini dipilih karena memiliki bentuk yang lebih kompak sehingga tetap nyaman untuk digunakan mobilitas sehari-hari. Selain itu, desain visual juga lebih clean dan minimalis, tetap cocok dalam berbagai situasi dan kondisi. Dan menurut saya desain yang saya pilih sekarang ini lebih condong lah, lebih oke untuk selera anak zaman sekarang, terutama Gen Z. Bentuknya tuh lebih ke silinder yang dimodifikasi, juga membuat kapasitas tas tetap cukup besar tanpa terlihat terlalu bulky atau terlalu sporty. Nah, sketsa konsep terpilih ini sendiri pada tahap ini dilakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap bentuk dan detail desain dan dari konsep terpilih. Mulai dari eksplorasi bentuk utama, handle, strap, hingga detail pocket agar menghasilkan desain yang tetap fungsional namun memiliki tampilan visual yang clean dan simple modern lah. Tujuannya sendiri dari eksplorasi ini adalah untuk menemukan keseimbangan antara fungsi, kenyamanan, dan estetika. Lalu gambar tampaknya sendiri berikut ini merupakan gambar tampak dari konsep final duffel bag yang saya buat. Pada desain ini terdapat beberapa bagian utama seperti bodi utama tas, handle, shoulder strap yang bisa di-adjustable, material sintetis, serta tambahan extra pocket untuk kebutuhan penyimpanan tambahan. Desain dibuat tetap simple, namun tetap memperhatikan fungsi dan kebutuhan pengguna. Lalu untuk dari perspektif, berikut merupakan tampilan perspektif dari produk. Dari perspektif ini dapat terlihat bagaimana bentuk keseluruhan tas dirancang agar tetap dilihat modern, clean, dan tidak terlalu sporty, sehingga masih relevan digunakan di ranah profesional seperti formal maupun di luar lingkup formal seperti mungkin kasual dan lain-lain. Dan pada slide ini ditampilkan sistem atau cara kerja sederhana dari duffel bag tersebut. Pengguna dapat menyimpan berbagai kebutuhan personal ke dalam komponen utama
Sementara pocket tambahan digunakan untuk barang-barang yang membutuhkan akses cepat. Handle dan shoulder strap dirancang agar nyaman digunakan baik dengan cara dijinjing maupun diselempangkan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya merupakan user skenario dari produk. Duffel bag ini dirancang untuk menemani pengguna dalam berbagai aktivitas seperti di bandara, saat traveling, maupun road trip hingga digunakan saat di mobil. Untuk ditaruh di mobil sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk memiliki fleksibilitas penggunaan yang cukup luas untuk mendukung gaya hidup pengguna dengan mobilitas yang tinggi. Untuk detail fiturnya sendiri, pada bagian ini ditampilkan detail fitur dari produk mulai dari material body, handle, shoulder tab, hingga extra pocket yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan fungsi penyimpanan. Selain itu, desain tetap dibuat minimalis agar tidak terlihat terlalu ramai, namun tetap memiliki identitas visual yang kuat. Lalu ke depannya, produk ini masih dapat terus dikembangkan. Pengembangannya dapat difokuskan pada sistem kompartemen yang lebih terorganisir untuk kebutuhan laptop, pakaian, sepatu, maupun barang personal lainnya. Selain itu, desain juga dapat disempurnakan agar terlihat lebih clean, lebih nyaman digunakan dalam waktu jangka panjang, dan tetap relevan untuk kebutuhan formal maupun unformal. Nah, mungkin itu aja perancangan produk duffel bag yang bisa saya presentasikan hari ini. Untuk solusi tas multifungsi pengguna dengan mobilitas tinggi, mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah pembawaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.